Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Yang pertama, persiapkan diri saudara untuk dapat beribadah dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. Kedua, pilihlah ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. Ketiga, meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut memuji, berdoa, dan menyembah Tuhan. Keempat, pastikan diri saudara untuk mengikuti ibadah ini sampai selesai. Kelima, persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kembali satu kesempatan yang baru untuk boleh bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri dan kita boleh bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama-sama kembali beribadah secara online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk menyembah Allah yang maha mulia itu. Mari kita agungkan Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Puji tinggikan Dia, dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari puji, tinggikan Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi, puji dan tinggikan Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Kami pagi hari ini masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menghadap Engkau, Raja kami yang mulia. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala keraguan hati kami, segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami mau tanggalkan itu semua dan mau masuk menghadap Engkau, Raja kami yang agung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Ya mungkin saat ini sulit bagi kami untuk merasakannya Tuhan. Namun itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak memegang kendali dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, kami mau berserah kepada Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau diubahkan oleh firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami minta Roh Kudus, hadirlah di tengah kami. Ubah hati kami. Berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar semuanya ini boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita membacakan 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekitar mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu kami dalam komsel kami mulai komsel kembali melalui online. Dan saat itu Ketua Komsel, pembimbing kami bertanya bagaimana saat ini saat teduh kami, dan kebanyakan dari kami semuanya mengatakan bahwa lagi redup-redup. Dan pembina Komsel mengatakan bahwa coba minta kepada Roh Kudus supaya memberikan hati semangat kembali untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu hari berikutnya saya kembali bersaat teduh dan Tuhan memberikan lagu ini kepada saya. Lagu yang kiranya menjadi doa kita pagi hari ini untuk meminta Roh Tuhan yang hidup itu untuk mengalir dalam hidup kita. Karena jiwa kita tenang bersama Dia. Meminta Roh yang hidup itu menjadi damai dalam hidup kita. Karena kita hidup di dalam anugerah-Nya, meminta Roh itu untuk memenuhi hidup kita, supaya kita bisa berserah penuh di hadirat-Nya, datang ke hadirat-Nya, di altar-Nya untuk menyembah Dia. Mari bersama-sama kita minta Roh Kudus saat ini untuk memberikan kita hati menyembah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, meminta Roh Kudus untuk mengubah hati kita, menenangkan hati kita. Kita angkat pujian ini, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku.
menyertaiku, yang menyertaiku. Mari buka hati saudara. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, datang urapiku. Kami siap ya Tuhan, ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Ya Tuhan, Roh Kudus, kami mau berserah kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Sungguh Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Allah yang begitu dahsyat. Kita telah menyaksikan kemuliaan-Nya lewat setiap segi dalam kehidupan kita. Kebesaran-Nya telah kita saksikan, dan biarlah nama Yesus kita sanjung tinggi dari seluruh pulau, lembah, dan gunung-gunung yang tinggi. Kita angkat pujian ini, Allahku dahsyat. Haleluya. Biar segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus,
nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Kita saksikan kemuliaannya, kita saksikan kebesarannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, haleluya. Sungguh kita mempunyai Allah yang begitu dahsyat dan yang berkuasa. Amin. Bapak Ibu sekalian, telah kita nyanyikan, kita tinggikan nama Tuhan Allah kita yang begitu dahsyat. Dan pada saat ini, mari kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Yesus. Mungkin saat ini kita dalam keadaan lelah dan susah. Namun Tuhan meminta kita untuk memandang padanya, memandang wajahnya yang mulia. Karena dia telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dia sanggup mengubah segala kelelahan kita, segala kesusahan jiwa kita. Dia sanggup mengubah itu dan memberikan sukacita kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita pandang pada dia sambil mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya pada pagi hari ini. Pandanglah pada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitankah? Pandanglah terang juru selamat, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Di
dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Mari pandang pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Sekali lagi, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Amin. Mari kita pandang pada Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Marcella. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kita untuk boleh kembali bersama-sama untuk mendengar, belajar, dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52 yang merupakan kelanjutan dari seri pembahasan Injil Markus di dalam tahun di gereja kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan dari Roh Kudus untuk boleh memampukan kita mengerti, memahami, serta dapat mengalami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kami satu kesempatan yang indah untuk kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan, namun kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami tidak layak untuk duduk di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan kiranya yang boleh menguduskan setiap hati kami. Tuhan yang akan melayakkan kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar yang baik. Dan Tuhan boleh menolong kami, memberikan kami pengertian yang benar, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengalami kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengar firman Tuhan ini. Biarlah setiap kami boleh bersama-sama dipenuhi oleh kebenaran ini, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan perikop kita pada hari ini di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-52. Bapak Ibu jemaat sekalian boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, serta mereka semua melihat dia dan mereka pun segera terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada di antara kita yang sering berlayar, pasti tahu bagaimana rasanya berada di tengah danau atau di tengah laut. Saya ingat ketika awal-awal saya berada di Makassar, waktu itu tempat rekreasi yang paling keren adalah Pulau Kayangan. Betul Bapak Ibu ya? Selain karena punya pasir yang pantainya memiliki pasir yang putih, juga agak lumayan jauh dari perkotaan, dan tempat ini menjadi salah satu tempat favorit pada zaman saya pada waktu itu, mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Pasirnya putih, tempatnya sangat enak untuk menjadi tempat bersantai kita. Bagi saya pada zaman itu sebuah perjalanan yang sangat mengesankan. Satu kali saya dan teman-teman kami pergi ke pulau ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin untuk saat ini pulau ini sudah tidak begitu seindah dulu ya, karena pembangunan kota sudah maju dan tempat ini juga sudah airnya sudah tidak begitu bagus ya, sudah tercemar dengan limbah. Juga tempat ini sudah dapat terlihat dari perkotaan. Nah, satu kali Bapak Ibu, saya dan teman-teman saya berlibur ke sana. Lalu seperti biasa kami sewa kapal dan berangkat. Sebelum berangkat, kami diberitahu oleh pemilik kapal itu bahwa pulangnya nanti sebelum jam 5 ya. Lalu saya bertanya waktu itu, "Kenapa Pak?" "Oh ya, karena kalau pulang lewat dari jam 5, biasanya jam itu arus ombak kencang dan agak berbahaya." Oke, singkat cerita Bapak Ibu, kami sudah siap pulang sebelum jam 5 sore. Kami sudah menunggu di tepi pantai untuk diangkut pulang ke seberang. Akan tetapi di luar dari rencana, kami tidak kembali sebelum jam 5 sore. Karena kami harus antri menunggu orang lain terlebih dahulu diantar sampai selesai. Singkatnya, giliran kami tiba setelah jam 5 lewat. Waktu itu hari sudah hampir malam. Memang belum sangat malam sih, tapi suasana itu sudah bisa dirasakan bahwa sudah akan malam. Nah, Bapak Ibu, waktu itu saya sedikit agak stres dan memang jujur saya takut sih. Walaupun saya orang gunung dan biasa dengan kondisi alam yang ekstrim, ya saya biasa menyeberangi sungai yang deras, tetapi saya tidak punya banyak pengalaman dengan laut. Waktu kami tiba di tengah laut, memang angin itu kencang dan sangat terasa ketika ombak itu menghantam perahu yang kami pakai. Air laut itu bahkan masuk ke dalam perahu kami Bapak Ibu. Nah, setiap kali ada hempasan ombak, bagi saya itu adalah seperti sesuatu akhir dari hidup saya. Nah, Bapak Ibu, jujur ketika berada di situasi itu, waktu itu saya ketakutan. Pikiran saya tidak bisa ingat Tuhan waktu itu. Setelah kejadian ini baru tersadar bahwa saya tidak ingat Tuhan pada waktu itu. Yang ada hanya bisa ingat pesan Bapak tadi pagi yang punya kapal itu.
ya, berbahaya kalau pulang di atas jam 5. Pikiran itu terus menguasai saya, dalam hati saya mulai memikirkan hal-hal yang tidak harusnya dipikirkan. Mulai memikirkan hal-hal yang tidak-tidak ya. Di dalam hati saya mulai berkata, bagaimana kalau kapal ini terbalik? Ya, saya masih bisa berenang, oke, masih aman. Tapi saya juga berpikir bagaimana kalau tiba-tiba kapal ini terhenti dan tidak bisa maju-maju dan kami tidak bisa sampai di seberang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, di tengah-tengah ketakutan saya, puji Tuhan kami boleh tiba dan selamat di tepi pantai dan saya masih ada sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hampir sama tetapi sedikit berbeda dengan apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus di dalam cerita yang kita sudah baca di dalam perikop kita tadi. Markus mencatat bahwa menjelang malam setelah peristiwa 5 roti 2 ikan yang secara ajaib dapat mengenyangkan 5.000 orang, sesuatu yang mustahil tetapi Yesus dapat lakukan, selanjutnya Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berangkat dari tempat itu, naik perahu, berlayar menuju Betsaida mendahului Yesus. Sementara Yesus naik ke bukit dan berdoa di sana. Dan ketika hari sudah malam, perahu mereka sudah sampai di tengah danau. Matius mencatat kira-kira 2-3 mil jauhnya dari pantai. Ketika itu angin sakal melanda perahu mereka. Angin yang kencang yang bergerak maju melawan arus kapal itu mengakibatkan gelombang air danau itu makin tinggi. Nah, kondisi ini sungguh membuat murid-murid itu kesusahan mengarahkan perahu mereka. Angin keras itu membuat mereka sangat kesulitan untuk mendayung perahu mereka. Matius mencatat bahwa perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Jika kita bisa membayangkan kondisi ini Bapak Ibu, berada di tengah danau pada malam hari, lampu penerang mereka ada kemungkinan bisa saja sudah mati oleh karena angin yang kencang. Penglihatan mereka tentu saja terbatas oleh embun dan juga dikatakan pada waktu itu sudah malam. Ya, memang kita tahu bahwa sebagian dari murid-murid Yesus mereka semuanya adalah nelayan. Jadi otomatis ya mereka punya pengalaman ketika berlayar. Mereka sudah terbiasa mengarungi danau. Juga mereka punya pengalaman karena sejarah ya, mereka kan seorang nelayan ikan. Dan jam kerja mereka itu adalah malam. Dan saya yakin dan percaya bahwa mereka sudah terbiasa dan mereka sudah sangat profesional dengan yang namanya menghadapi kondisi-kondisi di tengah-tengah danau. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik bagi kita bahwa mereka sangat kesusahan untuk membuat kapal mereka maju. Saya yakin bahwa mereka sudah mengarahkan semua tenaga mereka, keahlian mereka untuk berusaha agar kapal mereka bisa maju dan melewati badai itu. Akan tetapi tetap saja usaha itu tidak berhasil. Kondisi ini tentu saja membuat mereka sangat tertekan dan ada kemungkinan murid-murid Yesus memiliki pikiran yang sama yang saya alami ketika saya ada di tengah laut itu. Mereka mungkin saja sudah mulai berpikir bahwa mereka tidak akan selamat lagi. Mereka tidak akan bisa kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi ini sangat menyiksa mereka. Tentu saja rasa takut pasti mulai melanda pikiran mereka. Dengan susah payah mereka berusaha, toh tidak lolos dan tidak berdaya melawan badai itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan dalam kondisi ini, lalu tiba-tiba mereka melihat Yesus datang berjalan di atas air. Ayat 48 di sana dikatakan ketika Yesus melihat mereka betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 pagi Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira Yesus adalah hantu.
Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Faktanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa waktu itu adalah malam hari, ya, masih pukul 3 pagi, masih gelap. Danau itu tentu pasti berkabut juga. Belum lagi ada kemungkinan angin kencang telah membuat lampu penerangan mereka mati. Situasi sedang mencekam, terombang-ambing oleh ombak. Ada kemungkinan juga tempat itu sangat sepi. Dan situasi yang mereka alami itu sungguh-sungguh menakutkan mereka. Namun menarik Bapak Ibu bahwa di sana ketika mereka sedang mengalami situasi itu, Yesus datang berjalan di atas air. Saya kira sangat manusiawi ya, dalam kondisi seperti itu, lalu tiba-tiba ada yang datang dan melewati mereka berjalan di atas air. Tentu saja semua kita akan berkata itu hantu. Karena hanya hantu yang datang tiba-tiba. Kalau saya ikut di dalam peristiwa itu Bapak Ibu, saya yakin pasti saya juga akan berteriak hantu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik bagi kita bahwa di sana 2 kali dikatakan mereka melihat dia. Mereka melihat Yesus, ya. Tidak dikatakan mereka melihat bayangan atau mereka melihat sesuatu yang berbaju putih panjang, kakinya bergantung. Kalau dicatat seperti itu Ibu, Bapak Ibu, saya yakin bahwa ini memang hantu. Tetapi di sana dicatat 2 kali bahwa mereka itu melihat dia. Mereka melihat dia berjalan di atas air. Mereka melihat dia, tetapi sungguh yang mereka lihat bukan Yesus. Bukan guru mereka, tetapi mereka salah lihat Yesus. Yesus dikiranya hantu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang bagian ini agak lucu ya. Tetapi inilah faktanya. Murid-murid salah lihat Tuhan. Bahkan mereka tidak mengenali dia. Mereka tidak bisa tanda, itu Yesus. Padahal baru saja beberapa jam yang lalu mereka bersama-sama Yesus. Dan mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara sudah disampaikan kepada kita bagian ini. Mereka sudah menyaksikan dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri keajaiban dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka sudah banyak melihat kuasa Allah di dalam diri Yesus. Dan belum lama dengan peristiwa 5 roti 2 ikan itu, anehnya bahwa mereka tidak mengenali Yesus. Sedikit pun mereka tidak bisa tanda bahwa yang berjalan di atas air itu pasti Yesus, bukan hantu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, faktanya adalah mereka salah lihat Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, reaksi murid-murid ketika Yesus menemui mereka sungguh sangat dimengerti oleh Yesus. Bahkan peristiwa 5 roti 2 ikan yang tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh murid-murid, Tuhan Yesus tahu itu. Yesus tahu apa yang terjadi dengan pikiran dan hati pasca 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus tahu bahwa mereka belum mengerti dia. Ayat yang ke-25 di sana dicatat, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan kata degil itu sebagai suatu sikap keras kepala, kepala batu, atau tidak mau menuruti nasihat orang lain. Kondisi murid-murid ini Yesus sangat mengerti. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cuma murid-murid yang salah lihat Yesus. Tuhan Yesus datang di tengah badai yang mereka hadapi. Murid-murid salah lihat Yesus. Namun orang banyak yang mengikuti dia di atas bukit dan mendengar serangkaian ajaran Yesus dari pagi hingga hampir malam.
yang sudah dikenyangkan dengan roti dan 2 ikan secara ajaib itu, toh juga mereka melihat salah. Toh juga mereka masih salah melihat Yesus. Jika Yohanes mencatat bahwa orang banyak yang mengikut Yesus itu hendak menjadikan dia sebagai raja bagi mereka, bukankah mereka juga salah lihat Yesus? Mereka hanya melihat Yesus sebagai pribadi yang berkuasa dan cocok menjadi raja bagi mereka. Dengan menjadi raja, maka tentu saja apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang mereka inginkan, pasti Yesus bisa lakukan. Mereka melihat Yesus hanya dengan seperti itu. Mereka tidak melihat Yesus sebagai anak Allah. Mereka tidak melihat Yesus sebagai raja yang agung, yang datang bukan hanya untuk urusan duniawi, tetapi untuk urusan pengampunan dosa mereka. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati mereka begitu keras. Mereka enggan untuk membuka hati dan percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Mereka enggan untuk menerima Yesus dalam hati mereka. Orang banyak ini pun salah lihat Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk segera meninggalkan tempat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid-murid telah salah lihat Tuhan. Mereka mengira Yesus hantu. Dari peristiwa ini muncul pertanyaan bagi kita. Mengapa orang bisa salah lihat Tuhan? Jika kita memperhatikan pembacaan kita pada hari ini, saya menyimpulkan yang pertama, karena mereka melihat pada keadaan sekitar. Ada badai, ada kesusahan, ada kesulitan melanda perjalanan mereka. Kondisi ini membuat mereka sulit untuk mengenali dan sulit untuk mengingat siapa Yesus itu. Kepanikan, badai yang mencekam membuat mereka melupakan semua peristiwa ajaib yang Yesus sudah lakukan dan yang mereka saksikan selama ini. Terlalu fokus kepada keadaan sekitar membuat mereka salah lihat Tuhan. Yang kedua, mengapa orang bisa salah lihat Tuhan? Saya menyimpulkannya demikian. Karena hati memang keras. Mereka tidak mau percaya Yesus adalah anak Allah. Andai saja mereka mau percaya bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan kuasa yang dimilikinya adalah berasal dari Allah, andai saja mereka mau percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah, mereka tidak akan terkejut dengan kedatangan Yesus dengan cara berjalan di atas air. Tetapi karena hati yang keras tidak mau percaya, sehingga akhirnya membuat mereka salah lihat Tuhan. Yesus dikiranya hantu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun di dalam kondisi ini kita dapat melihat kebenaran. Yesus adalah Allah sejati. Sekali lagi menunjukkan kasih sayangnya kepada murid-muridnya. Menunjukkan kesabarannya kepada mereka. Respon mereka kepada Yesus tidak membuat Yesus marah kepada mereka. Karena Yesus sangat mengerti kondisi murid-muridnya. Itulah sebabnya ia ingin mengajar dan mendidik mereka melalui peristiwa badai di tengah danau itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus lakukan? Ayat yang ke-50 di sana dikatakan, lalu Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan kondisi murid-murid yang demikian, Yesus sedang mengajar mereka. Yesus sedang mendidik mereka supaya mereka itu bisa tahu bahwa Yesus itu adalah benar-benar sungguh-sungguh anak Allah. Tuhan sudah tahu kalau murid-murid ini salah mengerti dan tidak mengerti Dia. Tapi dalam kondisi ini, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Malahan Tuhan mau dengan penuh kesabarannya mengajar
dan mendidik mereka supaya mereka bisa tahu siapa Yesus itu sebenarnya melalui peristiwa badai ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Yesus pada masa kini, ada kemungkinan kita juga memiliki penglihatan yang sama dengan murid-murid pada waktu itu. Mungkin saat ini saya dan Bapak Ibu Saudara masih belum mengerti Dia dan masih sering salah lihat Tuhan dalam setiap situasi dan keadaan yang kita alami. Akan tetapi ada harapan untuk kita. Kalau sekarang kita mungkin tidak atau belum mengerti Tuhan, Tuhan akan tolong kita supaya kita bisa mengerti Dia. Tuhan akan mengajar kita supaya kita bisa mengerti dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Tuhan akan menolong kita sehingga kita ketika kita menghadapi badai dan persoalan, ketika kita menghadapi ketakutan, kesulitan hidup, kita tidak salah lihat Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau dan bersedia untuk diajar dan dididik oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya Tuhan datang untuk kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian di dalam badai. Dia datang dan menolong dan menemani kita. Bahkan waktu Tuhan tahu bahwa hati murid-murid ini masih degil, masih keras, masih enggan untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka. Dia tidak meninggalkan mereka. Dia datang dengan cara yang ajaib untuk menolong mereka supaya mereka bisa lebih jauh mengerti dan percaya kepada Yesus. Maka tugas kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita salah lihat Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-51 di sana dikatakan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Hanya dalam beberapa detik saja keadaan itu berubah. Suasana itu menjadi tenang. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya, tenanglah, jangan takut. Bukan hanya membuat badai itu menjadi tenang, tetapi juga membawa ketenangan di hati para murid-murid. Mereka aman sekarang. Yesus meminta mereka untuk tenang dan jangan takut. Yesus yang bersama-sama dengan mereka adalah Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Yesus meminta mereka untuk jangan takut. Bapak Ibu, kata jangan takut adalah sebuah kata perintah yang berarti tidak boleh takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta murid-murid untuk mereka tidak boleh takut. Sebab kedahsyatan alam pun takluk kepada kuasa Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena sekalipun seringkali kita salah lihat Tuhan ketika kita menghadapi badai hidup, Dia tidak pernah sekalipun salah melihat kita. Dia tahu kita dengan sempurna. Dia mengerti kita. Dia yang mati untuk kita dan Dia yang selamatkan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dikatakan dari jauh Yesus melihat murid-muridnya begitu sulit mendayung perahu mereka. Dan Ia datang untuk menolong mereka. Saya percaya Bapak Ibu bahwa sebelum Yesus meminta mereka untuk berlayar, saya yakin bahwa Yesus itu sudah tahu bahwa mereka akan menghadapi badai di tengah danau itu. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka berlayar dan mengalami badai itu untuk mendidik mereka, melatih mereka, serta menyadarkan mereka akan siapa Yesus itu. Yesus dengan sengaja mengarahkan mereka kepada situasi itu,
Supaya dari peristiwa itu mereka dapat mengalami kuasa Tuhan. Dan mereka bisa melihat kealahan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang berada di tengah badai yang keras. Saya tahu bahwa kehidupan kita hari-hari ini sangat sulit. Kondisi kita saat ini banyak mengalami duka, kesusahan, baik gereja maupun kita sebagai jemaat Tuhan. Tetapi ingatlah, badai apapun, ketakutan apapun, kesulitan dan kesedihan apapun yang melanda hidup kita hari ini, ingat bahwa Tuhan melihat kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan ada bukan untuk menghilangkan badai, tetapi Dia ada untuk menolong kita agar dapat tenang dan tidak mengalami ketakutan menghadapi badai itu. Tuhan ada bukan untuk menghilangkan masalah yang kita hadapi, tetapi Tuhan ada untuk memampukan kita untuk menghadapi persoalan hidup kita, menghadapi pergumulan yang sedang menghantam hidup kita. Kita tetap dapat tenang karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Memang Bapak Ibu, perkara tenang di dalam situasi yang mencekam bukan perkara yang mudah. Tidak mudah orang untuk bisa tenang ketika menghadapi situasi yang mencekam di dalam hidupnya. Ketika ia mengalami ketakutan, kekhawatiran, masalah hidup, tidak mudah untuk kita bisa tenang. Tetapi ketika Yesus hadir di dalam hidup kita, Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa tetap tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali sengaja menuntun kita berlayar ke arah hidup yang bergelombang dan berangin yang kencang. Untuk mendidik dan melatih kita. Karena di dalam kondisi itulah kita akan disadarkan untuk kita bergantung kepada Tuhan. Di dalam kondisi itulah kita akan disadarkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan di dalam kondisi itulah kita akan disadarkan bahwa kita perlu percaya kepada kuasa Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi badai hari ini, apapun badai yang sedang kita alami, Tuhan berjanji Dia akan bersama-sama dengan kita dan Dia menolong kita. Biarlah peristiwa dalam cerita firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajar kita bersama. Mungkin saya dan Bapak Ibu sudah mengikuti Tuhan sudah sekian lama. Mungkin sudah banyak mendengar dan melihat bahkan mengalami mujizat. Tetapi sebenarnya hati kita masih keras. Hati kita masih enggan percaya kepada kuasa dan penyertaan Tuhan. Tetapi Tuhan masih mau dengan penuh kesabaran dan kasih sayangnya. Dia masih mau mengajar kita. Dia masih mau melatih kita. Supaya melalui peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita, kita boleh semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan. Biarlah peristiwa dalam cerita firman Tuhan ini boleh mengingatkan dan mengajar kita. Untuk kita jangan berfokus kepada keadaan sekitar. Untuk kita jangan berfokus kepada badai, kesulitan hidup, kesedihan, pergumulan, penyakit. Karena itu akan membuat kita salah lihat Tuhan. Waktu ada badai hidup, kita marah sama Tuhan. Kita kecewa kepada Tuhan. Kita berkata, di mana Tuhan? Kenapa saya tidak ditolong dari situasi ini? Tuhan tidak adil. Saya sudah setia mengikut Tuhan, tapi kok saya menderita? Waktu kita mengalami hal ini, kita telah salah melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kesulitan dan kesusahan yang kita alami membuat kita lupa siapa Tuhan itu. Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu. Dia Allah yang berdaulat dan mengatur seluruhnya, bahkan hidup kita. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Dan Dia mengerti
Dia ingin kita hidup semakin dalam mengenal Dia. Melalui peristiwa badai hidup, kesulitan pergumulan hidup, Tuhan memakai semuanya itu untuk mendidik dan melatih kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kesulitan dan kesusahan yang kita alami membuat kita salah lihat Tuhan. Dia Tuhan yang sempurna dan Dia paling mengerti kondisi hati kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan satu cerita. Ada 2 orang sahabat sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Yang seorang adalah orang yang sudah percaya Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan, dan yang seorang lagi adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka membawa seekor keledai untuk mengangkut barang mereka, seekor ayam untuk membangunkan mereka dari tidur di pagi hari jika harus mereka beristirahat dan bermalam di tengah perjalanan. Mereka juga membawa sebuah obor untuk menerangi jalan mereka selama perjalanan di malam hari. Malam pertama perjalanan, mereka lalu tiba di suatu perkampungan. Dan mereka ingin menginap di rumah penduduk di sekitar situ. Namun tidak ada satupun penduduk yang mau menerima kehadiran mereka dan mengizinkan mereka untuk bermalam di tempat itu. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba di sebuah hutan. Sambil mempersiapkan tempat untuk mereka bisa beristirahat, maka terjadilah percakapan di antara mereka. Orang yang tidak percaya Tuhan ini berkata kepada temannya, "Saya pikir Tuhanmu itu baik. Tapi lihat, tidak ada seorang pun yang mau menerima kita untuk bermalam di perkampungan itu." Orang yang percaya dan mengasihi Tuhan ini menjawab, "Aku yakin Tuhan menyediakan tempat ini bagi kita." Sebelum mereka tertidur, terdengarlah suara singa mengaum, dan tidak lama mereka mendengar rintihan keledai mereka. Ternyata seekor singa itu telah menerkam dan memakan keledai yang mereka bawa. Seketika itu ketakutanlah kedua orang itu. Dan dengan cepat mereka segera menyelamatkan diri dengan memanjat pohon agar tidak diterkam singa itu. Orang yang tidak percaya Tuhan ini lalu berkata kepada temannya, "Itukah kebaikan Tuhanmu? Kita hampir mati oleh sergapan singa." Tetapi orang yang mengasihi Tuhan menjawab, "Ya, Tuhan itu baik. Jika tidak ada keledai yang kita bawa, pasti kitalah yang diterkam oleh singa itu." Orang yang tidak percaya Tuhan lalu hanya tersenyum. Beberapa saat kemudian, tidak lama terdengar suara ayam yang ribut. Ternyata kucing hutan menerkam dan memakan ayam mereka. Orang yang tidak percaya Tuhan ini kembali berkata kepada temannya, "Aku tidak mengerti dengan kebaikan Tuhanmu. Lihatlah, keledai dan ayam kita sudah tidak ada." Tetapi orang yang mengasihi Tuhan ini berkata, "Sekali lagi, Tuhan itu baik. Karena jeritan ayam tadi telah menyelamatkan kita dari kucing hutan itu." Malam yang panjang dan semakin dingin, suasana di sekitar mereka makin tegang. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, dan obor yang mereka bawa sebagai sumber penerangan akhirnya mati. Dalam keadaan gelap gulita, mereka terpaksa tidur di atas pohon. Orang yang tidak percaya Tuhan ini sekali lagi berkata kepada temannya, "Apalagi yang kamu akan ceritakan tentang kebaikan Tuhanmu kepada saya?" Pada keesokan harinya, ketika matahari sudah terang, mereka kembali ke perkampungan yang mereka sudah lewati. Namun ada sesuatu hal yang berbeda. Ketika mereka sampai di sana, tempat itu begitu sunyi sepi. Ternyata Bapak Ibu, semalam ada segerombolan perampok yang datang dan menjara rumah serta harta benda penduduk itu. Lalu dengan tenang
Dan sambil tersenyum, orang yang percaya Tuhan itu berkata kepada temannya, Tuhan itu baik. Ia tidak mengizinkan kita untuk tidur di rumah penduduk ini, supaya kita selamat. Dan obor kita mati itu agar para perampok tidak mengetahui tempat di mana kita berada. Jelas bahwa Tuhan itu tetap baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, badai apapun yang sedang melanda hidup kita hari ini, Tuhan Yesus selalu ada untuk memberikan kebaikan kepada kita. Biarlah kita tetap tenang, jangan takut, dan tetap melihat Tuhan dengan benar, mengenali Dia dengan benar, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan pasti menolong kita dalam segala situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami menyadari keberadaan kami Tuhan. Seringkali hati kami ini menjadi keras untuk percaya akan kuasa Tuhan. Seringkali ketika kami mengalami badai hidup, ketakutan, masalah hidup, seringkali kami salah melihat Tuhan. Tuhan ampuni kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami kembali, bahwa Engkau Allah satu-satunya yang dapat menolong kami, yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat memampukan kami ketika kami menghadapi badai di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk boleh dengan setia menghadapi badai hidup sebagai satu bentuk yang Tuhan pakai untuk mendidik dan mengajar kami, agar kami semakin benar mengenal Tuhan, agar kami boleh semakin jauh mengenal Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Pada hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kami terus berdoa untuk kondisi yang sedang kami alami hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus menolong setiap kami, jemaat Tuhan di dalam kesulitan yang mereka alami, sakit penyakit yang ada, kesusahan akan hidup ini, Tuhan yang akan menolong mereka. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang ada di dalam sakit, Tuhan yang akan menguatkan iman percaya mereka, supaya mereka boleh tetap memandang kepada Tuhan dengan cara yang benar, sehingga sakit penyakit Tuhan boleh kuatkan mereka dan mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami ini, Tuhan juga kiranya akan tetap menolong. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami dan juga syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menuntun jalan hidup kita dan boleh terus memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh tetap terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan.
Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini boleh terus hidup di dalam diri kita, sehingga membuat kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh berkenan kepada Tuhan, dan kita boleh melakukan terus apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup, terus percaya kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, saudara, mari kita tetap terus beribadah dengan setia kepada Tuhan walaupun kita ibadah di rumah saja. Dan juga marilah kita ingat akan sekolah Kristen Kalam Kudus yang sedang merencanakan merenovasi sekolah sehingga boleh menjadi satu tempat pembelajaran yang lebih baik lagi, dan mutu dari sekolah ini bisa ditingkatkan lagi untuk bisa menampung lebih banyak siswa, dan juga siswa-siswa tersebut kita doakan supaya bisa menjadi sasaran kita untuk kita boleh membawa mereka percaya kepada Tuhan dan diperlengkapi di dalam gereja ini menjadi murid-murid Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, mari kita tetap terus menjaga kesehatan kita bersama sampai kita bisa sama-sama beribadah di gereja ini kembali. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat berhari Minggu. Amin. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 20 September 2020. Ibadah umum online minggu depan akan tayang di YouTube tanggal 27 September 2020 yang akan dipimpin oleh Pendeta James Japardi. Ibadah doa online akan tayang di YouTube Kamis tanggal 24 September 2020 jam 7:30 malam yang akan dipimpin oleh Pendeta James Japardi. Hai adik-adik, jangan lupa ya ikuti ibadah sekolah minggu online yang akan tayang di YouTube tanggal 20 September 2020 jam 10 pagi. Bagi saudara-saudari yang berencana untuk menikah namun belum mengikuti kelas bimbingan nikah, bisa langsung daftar ikut kelas bimbingan nikah yang akan dimulai pada bulan Maret 2021. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 1 Februari 2021. Kelas katekisasi akan dilayani mulai bulan Agustus 2021. Harap mendaftar secepatnya kepada Pendeta James Japardi. Pemberkatan nikah bagi saudara Irfan Tundiarwan dan saudari Queenie Kristianti Yakob akan dilayani pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 jam 10:30 siang bertempat di Upper Hills Convention Hall. Jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilayani sakramen baptisan kudus bagi saudara Irfan Tundiarwan yang dilayani oleh Pendeta James pada hari Senin tanggal 28 September 2020 jam 11 siang di Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Doakan untuk penambahan lantai 3 gedung Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar, perizinan pelaksanaan dan dana yang dibutuhkan.
Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat dan yang di pos, kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi kita semua sehingga kita dan sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing agar pertumbuhan rohani kita tetap terpelihara dengan baik. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan misi dan persembahan saat malang untuk gereja kita, bisa transfer melalui nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar atau menghubungi tata usaha gereja, atau bisa juga dengan cara barcode BCA yang tertera di warta ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar yang ingin tahu info penayangan ibadah online lainnya, bisa dilihat di YouTube gereja atau bisa juga di Instagram gereja. Tuhan Yesus memberkati.